Wah, selamat datang di bulan yang baru. Sekarang kita ada di bulan Juni. Ini merupakan minggu yang pertama dan kita sudah melewati 5 bulan di tahun 2025. Sekarang kita ada di bulan yang ke-6 di bulan Juni. Puji nama Tuhan, sebuah kabar baik. Tuhan terus menyertai kita, Tuhan terus membawa kita ke dalam perjalanan yang ajaib. Dan level kita semakin waktu berjalan, semakin Tuhan angkat lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya sepanjang bulan Juni ini saudara, kita akan membahas mengenai Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena kita baru melewati kemarin di bulan lalu kita berbahas mengenai kematian, mengenai kebangkitan Yesus dan bagaimana Yesus terangkat naik ke surga. Dan tentunya kita juga merayakan seperti hari inilah kita menanti sebagaimana Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia berpesan kepada para muridnya, tunggu di kota Yerusalem, jangan kemana-mana, sampai kalian dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yesus tidak menyebutkan durasi atau berapa lama mereka harus menunggu Roh Kudus itu akan diberikan kepada mereka. Tapi para murid menanti dengan setia. And then 10 hari kemudian setelah Yesus terangkat ke surga, maka di hari itu murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, minggu depan kita akan merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, untuk itu di minggu yang pertama ini saya perlu memberikan tema kita tentang selama bulan Juni ini tentang berbicara mengenai pencurahan Roh Kudus adalah tentang ini aja, judulnya adalah Restart and Refresh. Ya, jadi judul kita hari ini adalah tentang restart dan refresh. Ya. Jadi restart and refresh. Semua kita tentunya yang terbiasa dengan gadget kita tahu akan hal ini, betul ya? Kita hidup di zaman modern, jadi tentunya kita paham kalau HP saya, walaupun sudah canggih iPhone, sometimes Bluetooth-nya tiba-tiba bermasalah. Saya mau connect ke device sound untuk saya keluarkan audio di sana, dia nggak bisa connect, artinya something wrong dan saya harus restart lagi. Dan tentunya kita punya aplikasi juga seringkali harus ditawarkan untuk di refresh. Saya punya HP satu lagi saudara, HP Android. Saya pakai namanya Oppo F5, itu zaman dulu banget ya. Tapi sampai hari ini masih hidup, masih bisa kepake. Problemnya dia udah nggak bisa refresh lagi, dia nggak bisa update lagi. Sehingga kalau saya mau buka YouTube di situ nggak bisa. Dia udah nggak ada lagi ya, aplikasi YouTube untuk buka di Oppo F5. Jadi udah ketinggalan, OS-nya udah ketinggalan seperti itu saudara. Ya, semua device yang kita pakai hari ini suatu hari akan ketinggalan. Dan mereka mau restart, mereka mau refresh suatu hari, itu nggak bisa lagi dilakukan dan itu akan ngejam. Nah itu sebabnya ada sebuah pertanyaan penting kita hidup di zaman modern seperti hari ini. Pertanyaan adalah tentang energi baru dan di awal baru ini. Masih penting gak kira-kira Roh Kudus sekarang? Saudara sudah punya Chat GPT. Mau tanya-tanya, mau tanya sama Roh Kudus nunggunya lama. Coba tanya sama Chat GPT, langsung dijawab saudara. Anda punya Gemini. Gemini mungkin bahasanya lebih enak kalau saudara ngobrol di situ sama Gemini, cara dia menjelaskannya. Oke, bahkan kita bisa melihat di media sosial bagaimana orang yaitu bangun hubungan dengan AI. Mereka bisa ngobrol, bisa bercengkrama, bahkan ada yang pacaran dengan AI. Nggak tahu di sini, ada yang punya teman karib AI nggak? Ya kan, ini zaman teknologi nih, semuanya sekarang serba terhubung dengan teknologi. Makanya pertanyaan adalah, masih perlu nggak sih sebenarnya Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus itu cerita di old story gitu, itu kan zaman dulu gitu ya. Lalu relevansinya buat kita yang hidup di zaman modern dengan serba teknologi yang begitu dinamis, kira-kira masih nyambung nggak? Nah izinkan saya menjawab dengan tegas. Roh Kudus justru semakin relevan, bahkan sangat vital di tengah kemajuan teknologi yang pesat, betul nggak? Kenapa? Karena saya jumpai banyak orang yang justru tersesat dengan penawaran-penawaran yang ada di AI zaman sekarang. Bahkan ada orang yang mau bunuh diri, rela bunuh diri hanya gara-gara ditawarin atau diarahin sama AI. Jadi hari ini saya katakan sama saudara, berarti Roh Kudus ini penting nggak?
Penting banget. Bahkan di tengah kemajuan zaman ini, di saat orang gak tahu mau dengerin siapa nih yang benar. Hari ini saya mau katakan bahwa Roh Kudus justru itu semakin lebih relevan lagi di tengah kemajuan zaman. Karena kita hidup di zaman yang informasi mengalir begitu cepat. Roh Kudus ada di era digital. Ada begitu banyak media sosial di sekitar kita yang menghubungkan kita dengan ribuan orang di belahan dunia manapun, tetapi kita banyak jumpai mirisnya adalah orang-orang yang terhubung dengan media sosial yang canggih teknologi, malahan mereka merasa kesepian. Hidup mereka sendirian, gak berinteraksi dengan orang. Siapa yang pernah nonton film Bruce Willis dulu, judulnya Surrogate? Saya pernah nonton film itu ya. Jadi semua orang tuh gak ada yang keluar. Yang keluar itu robot. Orangnya cuma di rumah tidur, pakai device taruh di kepala dia. So dia seperti beraktivitas, kerja, naik pesawat dan lain sebagainya. So ketika dia kecelakaan di jalan dia gak mati. Yang mati cuman robotnya dia aja. Dan itu bisa ganti baru. Jadi semua orang gak pernah berinteraksi. And then satu hari akhirnya terjadi yang namanya crash dengan alat device tersebut. Dan semua orang baru sadar dan mereka baru keluar dari kamar mereka masing-masing. Jadi selama ini mereka ada di rumah mereka. Banyak orang justru dengan kemajuan teknologi yang katanya terhubung dengan ribuan orang di berbagai belahan dunia, malahan mereka kesepian di rumah. Kita punya smartphone yang sekarang kita pegang jauh lebih canggih daripada komputer di zaman dulu. Puluhan tahun lalu ketinggalan zaman komputer dengan smartphone kita yang cuma kecil genggaman di tangan kita. Pertanyaannya lagi adalah apakah jiwa kita juga tercerahkan? Apakah jiwa kita juga di-refresh? Apakah jiwa kita juga di-update? Apakah jiwa kita juga di-restart? Nah, teknologi memang menawarkan banyak kemudahan, efisiensi dan lain sebagainya. Kalau gadget kita hang ya, kita bisa restart komputer. Kalau komputer kita bermasalah, kita bisa restart. Kita bisa refresh halaman web kita untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Tapi bagaimana dengan hati dan jiwa kita? Saya banyak jumpai ada banyak orang yang hatinya crash, yang hatinya hang. Ya, bahkan hatinya merasa korup. Nah pertanyaannya, apakah ada tombol restart bagi jiwa kita? Apakah ada tombol refresh untuk kehidupan spiritual kita? Ada nggak kira-kira? Kalau gadget kita tinggal pencet aja untuk restart dan refresh. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Kita banyak jumpai ada orang-orang psikopat, ada orang-orang yang stres, ada orang-orang yang kesepian dan lain sebagainya. Mereka butuh restart. Mereka butuh refresh. Tapi apakah ada tombolnya? Jawabannya sederhana. Ada. Sama-sama katakan ada. Adalah apa? Roh Kudus. Roh Kuduslah akan merestart Anda. Roh Kuduslah akan merefresh saudara. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu lebih dari sekedar update software. Karena dari setiap kita tentunya banyak yang terbiasa dengan update software pada perangkat digital kita. Kalau saudara kesulitan, ada gangguan masalah digital, masalah software, jangan takut. Kita punya Koaci, silakan tanya langsung sama ahlinya. Nanti Koaci akan bantu Anda. Bahkan kalau Anda mau belajar menjadi hacker luar biasa, ada lagi belajar. Ya kan? Belajar dari Hansel, ada orangnya kan? Ya. Jadi saudara kalau saudara mau belajar artinya saudara mau tahu bahwa bicara mengenai software atau update itu hal-hal yang biasa kita jumpai. Nah kita tahu bahwa update itu penting agar alat atau device digital kita itu dapat berfungsi dengan optimal. Update itu melindungi virus, melindungi device kita dari virus. Update itu membuat device kita bisa menjalankan fitur-fitur yang terbaru. Tadi sudah saya katakan, saya punya Android F5 Oppo udah gak bisa lagi. Ketinggalan dia. Jadi memang gadget akan selalu menawarkan secanggih apapun gadget Anda, satu hari akan ketinggalan zaman, Anda harus beli baru lagi. Nah, saudara, namun hidup kita tidak bisa diupdate hanya dengan teknologi. Kita membutuhkan sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh yang lebih transformatif. Itu sebabnya mengapa Roh Kudus itu penting sekarang, karena Roh Kudus bukan sekedar update software bagi jiwa kita. Melainkan Roh Kudus itulah yang menggerakkan hardware dan software spiritual kita dari inti yang terdalam. Itu sebabnya murid-murid kata Tuhan Yesus gak boleh pelayanan, gak boleh menginjil, gak boleh mendoakan orang sebelum kalian dipenuhi dengan Roh Kudus.
Karena tubuh kita ini hardware-nya. Hardware ini hanya dapat bergerak kalau software-nya up to date. Kalau software-nya sudah di-refresh. Kalau software-nya dengan menggunakan iOS terbaru, maka dia akan bisa bergerak lebih optimal. Sama. Anda tidak akan bisa bergerak optimal. Makanya, saudara ketemu gak ada orang, umurnya masih muda, tapi pikirannya jadul banget. Pernah gak? Cara kerjanya jadul, ya kan? Konsep berpikirnya mundur ke belakang. Saudara kalau ketemu dengan orang seperti itu, Anda akan berkata, wah lelah nih, capek ngobrol sama dia, gak nyambung nih gitu, benar ya? Gak nyambung nih ngobrol sama dia. Itu sebabnya saya katakan sama saudara, Roh Kudus yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan setiap orang percaya, itu bisa memampukan menggerakkan cara berpikir kita, cara berbicara kita. Itu bisa membuat kita bisa berpikir dengan benar dan kita berubah dalam berbicara, berkata-kata, bersikap dengan jauh lebih bijaksana daripada sebelumnya. Saya percaya kalau kita yang sudah bertobat hari ini, kalau saudara compare dengan hidup Anda 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ketika Anda mungkin ketemu lagi dengan teman sekolah Anda. Ketika mereka ngobrol dengan Anda. Saya berharap teman-teman Anda akan berkata begini, kamu kok berubah ya? Gitu. Kamu beda banget ya. Waktu saya ngobrol di telepon dengan teman saya, teman SMA, dia pikir masa sih ini Romi gitu. Cara ngomongnya beda dan tekanannya, gaya bicara dan bahasannya serta materi dalam artian tata urutan bahasanya dan lain sebagainya. Wow. Saya percaya kalau saya flashback mundur ke belakang dan saya coba bandingkan diri saya dengan yang sekarang, itu saya tidak bisa melakukan hal itu. Hardware ini tidak akan bisa seperti hari ini. Kalau bukan itu karena Roh Kudus yang refresh dan restart diri saya. Amin. Dia menggerakkan dari dalam, keluar. Banyak orang cuman rubah yang di luar tapi tidak rubah yang di dalam. Makanya banyak orang yang kelihatannya cantik, ganteng, tampan, dan luar biasa. Begitu ketika reuni ketemuan, masih aja kayak dulu ngomongnya. Nah itu tuh, benar gak? Masih aja model kayak dulu. Wajahnya udah berubah, penampakannya udah lebih canggih. Tapi internalnya, ya kan, dalamannya, jeroannya, softwarenya gak berubah. Nah Tuhan merubah intinya saudara, amin. Tuhan membaharui di dalam saudara. Sehingga cara saudara berinteraksi, cara saudara terhubung dengan setiap orang, itu menjadi Anda yang baru. Nah yang pertama yang perlu kita ingat di sini adalah, Roh Kudus itu dapat memberikan kita energi yang baru. Kita seringkali lemah. Kita seringkali, terganggu, ke-distract dan lain sebagainya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tekanan pekerjaan, tuntutan keluarga dan arus informasi yang tidak pernah berhenti, kita sering merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan kita sering kali bisa putus asa. Tapi Roh Kudus datang untuk memberikan kita daya, kekuatan, semangat yang tidak berasal dari diri kita. Saya bersyukur saya punya istri yang selalu menjagai saya, menguatkan. Saya punya kelemahan saudara. Kelemahan saya kalau saya bawa mobil ada orang yang lebih kencang dari saya marah saudara. Karena saya sudah kencang. Masalahnya bukan marahnya gimana saudara. Saya tadi berangkat, saya maintain kecepatan saya 100, 120, 100, 120, 100, 120, santai aja. Nggak taunya ada mobil tiba-tiba dari sebelah kanan. Saya lagi pindah jalur sebentar gitu dari kiri ke kanan. Tuh ada mobil langsung, wih, tipis sekali. Sampai saya harus gerakin mobil saya. Wah, ngajakin nih saya bilang gitu. Mumpung tol kosong juga kan, Bogor Jakarta kan minggu juga longgar kan. Gas langsung. Gasken saya. Dia pakai mobil bukan BMW, mobil itu Suzuki Splash. Suzuki Splash ngeledekin Innova Ribbon.
So bayangin saudara, saya punya power besar, langsung saya pakai terus ngegas, saya kejar langsung, wah kurang ajar nih. Dibikin celaka orang ini. Saya gas kejar terus. Dia belok sana, saya gas terus. Sampai mepet yang luar biasanya. Istri saya sebelah, P, gitu, ngingetin saya. Enggak, saya kan maintain 100, 120, tiba-tiba tuh barang satu itu lewat, saya bilang gitu. Saya terganggu, saya bilang gitu. Iya, I know, kata istri saya, I know, tapi kan kita mau pelayanan, Tuhan lindungin kan. Oh iya benar juga ya. Harusnya celaka saudara. Itu tipis sekali. Tapi istri saya ngingetin, Tuhan jagain kita. Tuhan proteksi kita. Seringkali kejadian-kejadian seperti itu membuat kita punya jiwa tuh, tenaga tuh kesedot gitu saudara. Dan itu membuat kita lemah gitu. Tapi Roh Kudus itu datang untuk memberikan kita kekuatan kembali, amin. Memberikan kita semangat kembali. Dan itu bukan bersumber dari diri kita. Tapi dari Roh Tuhan. Saya cerita seperti ini agar saudara jangan merasa bahwa saya di surga, Anda di bumi. Sama, saya pendeta juga, manusia, sama. Yang punya kelemahan juga, so saya butuh Roh Kudus. Itu sebabnya istri saya selalu mengingatkan saya. Karena Roh Kudus adalah sumber energi ilahi yang gak pernah habis. Di kantor saudara bisa kelelahan. Minta cuti aja susahnya minta ampun. Iya kan? Mau minta hari Minggu gereja aja, kerja masuk lagi. Kadang-kadang waktu saudara untuk keluarga hilang gara-gara kerjaan. Dan itu melelahkan dan itu benar-benar membuat saudara hampir putus asa. Tapi jangan takut. Ada Roh Kudus yang bisa memberikan kekuatan baru buat saudara. Itu sebabnya kita perlu dia. Roh Kudus akan mendorong kita untuk bergerak lebih kuat. Mampu mengangkat kita sekalipun. Mungkin kita jatuh. I don't know. Akhirnya kita tergoda dan melakukan kesalahan. Tapi Roh Kudus mampu mengangkat Anda kembali. Makanya Filipi 4 pada ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. So saya percaya sampai hari ini saya bisa berdiri melayani, saya bisa bersama-sama dengan pasangan saya, bersama dengan keluarga, masih bisa berdiri di hadapan jemaat Tuhan melayani Tuhan. Saya percaya karena saya punya kekuatan yang memberikan kemampuan di dalam Roh Kudus ini. Dan kekuatan itu sebenarnya bukan karena saya, tapi karena kekuatan Roh Kudus. Kalau mau dibilang saudara, saya bersama istri lelahnya luar biasa. Karena perjalanan kami tidak dekat, lumayan. Dan saya datang ke Jakarta bukan cuma hari Minggu. Tapi di hari-hari lain, saya mesti tetap datang, pergi pulang. Dan itu lumayan melelahkan. Tapi yang ajaibnya, Tuhan kasih kekuatan sehingga saya, puji Tuhan, istri saya tidak sakit sampai hari ini. Itu luar biasa saudara. Jadi saya percaya bahwa saya nggak pernah pakai koyo tempel di sini saudara. Nggak pernah saya. saya nggak pernah, ya kan yang namanya, aduh hari Minggu saya izin dulu ya, saya lemes badannya, saya sakit, demam dan lain sebagainya. Enggak saudara. Bukan karena saya punya kekuatan super yang luar biasa, bukan. Tapi karena Roh Tuhan yang memampukan. Itu sebabnya saya percaya bahwa Roh Kudus masih relevan gak? Ya masih lah. Sampai hari ini Roh Kudus sangat-sangat penting sekali. Karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan di dalam diri kita. Amin. Yang kedua yang kita pelajari, Roh Kudus itu membawa kita kepada new era atau awal yang baru. Mungkin di antara kita pernah terjebak dengan pola lama. Itu tadi saya bilang, umurnya muda. Tapi konsepnya lama. Atau mungkin kita terjebak, maaf ya, dalam tadi itu, dosa yang berulang. Balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Mungkin kita punya kebiasaan buruk yang terus ada di situ. Atau kita punya luka di masa lalu yang masih menghantui. Ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Dia udah bertobat, udah tinggalin yang lama katanya dia. Tapi begitu dia ke distract, begitu dia ke trigger lagi maksud saya, dia balik lagi ke konsep yang lama lagi. Ke masa lalu, ke trauma, dan lain sebagainya. Mungkin kita pernah terjebak di area tersebut. Dan hari ini, saudara mungkin datang dan berkata, Tuhan saya ingin berubah deh. Saya pengen tinggalin yang lama, saya lelah ada di situ terus. Saya pengen memulai yang baru, start new era. Memulai sesuatu yang berbeda. Tapi seringkali
kita berasa gini, kita tidak tahu bagaimana caranya ya Tuhan gitu kan. Karena saya nggak punya kekuatan untuk melakukannya. Hari ini ada kabar baik buat saudara bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang memimpin kita pada pertobatan sejati. Roh Kudus memampukan kita untuk meninggalkan yang lama dan memulai lembaran baru dalam hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak ada orang yang bisa bertobat sungguh-sungguh. Penjara even sekalipun, orang yang korupsi sekian ratus triliun dimasukin penjara. Apakah dia keluar penjara otomatis dia bertobat? Belum tentu. Apapun yang di bawah kolong langit ini. Mau diomelin kayak gimana juga, mau ditegur kayak gimana juga. Mungkin orang bilang begini, nanti kalau dia udah mentok, udah ngalamin sesuatu yang negatif, nah baru dia sadar tuh. Enggak juga. Yang bisa merubah kita jadi baru, yang bisa membawa kita memulai sesuatu yang baru kepada pertobatan yang sejati, ya ini, cuman Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah jaminan kita untuk kita memulai awal yang bersih, terlepas dari masa lalu yang kelam. Karena Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk dapat menjadi ciptaan baru. Roh Kudus akan membuat kita menjadi berbeda. Sehingga orang ketemu dengan Anda, orang akan melihat Anda yang baru. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 juga berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya selalu pegang ayat ini, saya orang yang baru, saya ciptaan yang baru. Sehingga setiap kali iblis menghakimi saya dengan masa lalu, ketika iblis menghakimi saya dengan segala kesalahan, segala kelemahan, maka saya akan bacakan ayat ini bagi diri saya sendiri. Bahwa saya di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hafalin ayat ini, taruh di dalam dirimu. Ngomongin terus, ulang-ulang, ulang-ulang. Itu akan membuat Anda percaya diri penuh. Itu akan membuat Anda pede. Itu akan tidak lagi, ayat ini akan membuat Anda tidak minder. Anda akan selalu punya kekuatan untuk melangkah ketika Anda membaca ayat ini. Nah, berarti Roh Kudus itu adalah jawaban atas kehausan jiwa modern. Roh Kudus itu jawaban atas kehausan. Banyak orang di dunia modern sekarang haus. Karena di balik konektivitas digital, ternyata banyak jiwa modern yang merasakan kekosongan, kehampaan, dan haus akan makna. Itu sebabnya banyak orang selalu posting. Bangun tidur dia posting. Timbang badan dia posting. Mau makan dia posting. Selesai makan dia posting. Bahkan selesai bayar tagihan dia juga posting. Semua dia posting. Bahkan ketika dia ribut sama pasangannya dia posting. Apa aja diposting? Karena orang haus. Haus apa? Haus akan makna. Semua pengen dilihat. Karena di zaman modern ini kita punya penonton. Nah, teknologi ternyata tidak bisa mengisi kehausan jiwa. Kekosongan-kekosongan jiwa tadi. Itu tidak bisa diisi oleh teknologi. Dan yang bisa melakukannya cuma satu, hanya Roh Kudus yang bisa. Makanya di kantor, saudara dikasih cuti. Kenapa? Karena stres. Banyak orang yang mengalami kekosongan. Dikasih namanya waktu untuk cuti. Siapa yang di kantornya? Saya nggak tahu ya. Ada sebuah chamber, ruangan kaca, kedap suara, yang kalau saudara lagi mumet masuk ke situ, terus saudara teriak segede-gedenya, nggak ada orang yang dengar. After that, Anda keluar lagi. Saya pernah lihat di YouTube, saya pernah lihat di media sosial, nggak tahu, tapi itu orang bule sih. Indonesia ada begitu nggak sih? Dikasih ruangan untuk teriak agar tidak merasa bahwa yang berat itu dia mau lepaskan. Tapi saya katakan sama saudara, tidak ada yang bisa mengisi kekosongan. Beban yang berat tadi kita bisa lepaskan dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Hanya Roh Kudus, pribadi yang menghubungkan kita kembali dengan Sang Pencipta kita. Makanya firman Tuhan selalu ingatkan bagi saya, Romi, di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu gak terhubung dengan Yesus, kamu gak punya kemampuan-kemampuan ini. Jadi Roh Kuduslah yang membawa kita untuk terhubung kembali dengan Bapa di surga. Roh Kudus memberikan kita purpose. Sehingga dalam pergerakan kita punya tujuan. Makanya anak-anak muda, kalau engkau pacaran, pastikan punya tujuan. Jadi kalau pacaran tidak ada tujuan, cuman buat jalan-jalan, buat happy dan fun-fun aja, ya better jangan lakukan.
Engkau harus punya tujuan. Roh Kudus itu memberikan engkau purpose. Memiliki kehidupan yang sejati, itu Roh Kudus lakukan. Dan akhirnya Roh Kudus juga membuat kita dipuaskan dari kehausan jiwa yang terdalam kita. Dan inilah fungsi Roh Kudus berarti di tengah zaman modern ini. Berarti kita harus ingat baik. Roh Kudus itu memberikan kita hikmat. Sama-sama katakan hikmat. Saya nggak punya hikmat, cara berpikir saya kurang. Tapi dengan Roh Kudus, saya diberikan hikmat. Di tengah segala lautan informasi yang membingungkan. Roh Kudus memberikan saya dan saudara kedamaian. Di tengah segala kegelisahan dunia. Dunia ini gelisah. Perubahan-perubahan yang ada. Yang paling gelisah saya pikir kita di tahun 2025. Regulasinya, aturannya, dan lain sebagainya. Berubah-berubah. Belum lagi bencana alam. Hey, kita sudah masuk, by the way, ngomong-ngomong ya. Kita sudah masuk musim kemarau. Tapi ternyata masih hujan juga, betul ya? Aneh memang tahun ini. Kemaraunya, hujannya masih jalan dan lain sebagainya. Itu sebabnya Roh Kudus memberikan kita kedamaian. Di tengah segala keresahan yang ada. Dan Roh Kudus memberikan kita juga yang namanya kasih. Di tengah keadaan untuk kita dapat berinteraksi secara otentik. Di tengah dunia yang serba virtual. Yang sulit, kita nggak mau terhubung sama orang. Saya nggak tahu saudara, apakah saudara masih ngobrol sama tetangga saudara? Jangan-jangan saudara ngobrol sama tetangga cuma WA doang. kita nggak mau ketemu orang dan lain sebagainya. Waktu saya tinggal di Priuk saudara, waduh ribut terus sama tetangga, dalam artian ngobrol terus. Ketemu orang, sama tetangga sebelah, ngobrol terus. Sometimes saya ngobrol sama istri saya, di Priuk banyak orang kepo ya. Mau tahu aja, nanya lagi gini gitu. Iya, kita di Priuk ngobrol, ketemu orang, selalu aja lah berinteraksi. But once saya pindah ke Kelapa Gading, teman saya bertanya sama saya, Kak, sudah merasakan nuansa Kelapa Gading? Apa tuh dek? Gak ngobrol sama tetangga. Iya bener juga saya bilang gitu. Tinggal di Kelapa Gading, kagak ngobrol. Teman tetangga sebelah kiri kanan jarang banget. Biar kita ketemuan juga gak ada. Hai, gak ada gitu. Makanya begitu saya pindah ke Bogor. Setiap kali ada orang lewat jalan kaki, pasti ada olahraga. Saya bilang, selamat pagi, saya gak kenal bodo amat. Selamat pagi. Hai, saya ajak ngobrol seperti itu. Istri saya juga begitu, hai selamat pagi. Jadi kita ini harus ya Roh Kudus memberikan kita kasih untuk dapat berinteraksi di tengah dunia yang serba virtual yang gak ketemu dengan orang langsung. Kita kalau di media sosial bisa senyum ya, ketawa-tawa kasih emot. Yang ngasih emot di media sosial belum tentu senyum pada waktu ngobrol sama Anda. Belum tentu. Nah, karena istri saya selalu bilang begini, Pi, lebih baik kalau ngobrol sama orang jangan ditelepon, langsung ketemu. Tapi kan capek ya, ngatur waktunya ketemu. Tapi istri saya bilang begitu, ketemu Pi, kenapa? Karena mami mau lihat mukanya langsung, gitu. Oh iya benar juga sih. Makanya istri saya lebih aware gitu ya, dia nyaranin saya, kita ketemu langsung, jadi kita tahu wajahnya. Walaupun kalau telepon juga ketemu sama, ngobrol juga dengan orangnya, tapi kita nggak bisa lihat face-nya dia. Oke. Jadi pertanyaan lagi sekarang, kenapa Roh Kudus penting? Karena ini dia, karena Roh Kudus adalah solusi ilahi untuk tantangan modern kita. Karena Roh Kudus adalah energi yang kita butuhkan untuk bertahan, untuk berkembang, dan untuk mengalami awal baru yang selalu tersedia bagi kita. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus selalu bisa bikin Anda refresh, amin. Roh Kudus selalu bisa restart hidup Anda di tengah segala kepenatan yang ada. So, yang kita perlu lakukan hari ini adalah, kalau kita perlu Roh Kudus, kalau kita merasa bahwa Roh Kudus itu masih penting di tengah kemajuan zaman, berarti hari ini, yuk buka hatinya. Undang dia. Undang dia. Ingat, Roh Kudus tidak pernah paksa orang. Roh Kudus butuh diundang. Izinkan dia masuk dalam diri Anda. Hari ini, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Jangan biarkan firewall keraguan menghalangi, firewall kesibukan atau kebanggaan itu menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Saudara tahu kalau komputer itu ada firewall, protect kita dari serangan, menjaga kita. Tanpa sadar, kita mengizinkan hal-hal dunia ini menjadi firewall yang menghalangi Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita.
Satu kitab Wahyu berkata bahwa Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok pintu hati kita. Artinya apa? Kalau engkau mau buka pintu, baru dia masuk. Di sini yang diperlukan adalah kita accept Roh Kudus. So, itu sebabnya mari kita berdoa. Anda harus punya satu kerinduan. Anda rindu pencurahannya. Ingat, minggu depan kita ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya nggak tahu sama istri saya nih, lagi mikir apa kita bikin di hari biasa gitu ya. Selama 3 hari kita pakai tempat mungkin di ruko mana gitu. Kita bikin ibadah menanti pencurahan Roh Kudus, tapi masih dipikirin. Kita bikin di situ selama 3 hari. Karena hari minggu depan kita ibadah pencurahan Roh Kudus, saudara. Makanya dibutuhkan kerinduan, dibutuhkan hasrat dari diri kita. Kita pengen Roh Kudus menjamah kita. Bukan cuma kita ulang-ulang tiap tahunnya sebagai peristiwa sejarah. Ya, kita merayakan pencurahan Roh Kudus, ya ini sejarah gitu. No, bukan. Tapi kita punya kerinduan Roh Kudus bertahta menjadi raja dalam diri kita. Sebagai pengalaman pribadi yang akan membuat kita restart dan refresh setiap harinya di dalam kehidupan kita. So, saya closing dengan kata-kata ini. Prepare yourself, bersiaplah untuk menerima energi baru dan memulai awal yang baru bersama dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ingin memimpin kita. Roh Kudus ingin memberdayakan kita. Dan Roh Kudus ingin mengubah kita dari dalam keluar. Jadi di kemajuan zaman ini kita masih butuh Roh Kudus. Sangat penting, bahkan lebih relevan lagi sekarang untuk kita bergerak bersama dengan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan.